subscribe, tekan tombol subscribe. Jangan lupa subscribe, tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kursus online Microsoft Excel bagian ketiga. Untuk kali ini saya akan coba membahas fungsi if dan string. Ya, jadi ada dua materi, fungsi if dan string. Di sini saya sudah sediakan tabel atau data-data yang akan kita kerjakan dengan fungsi if dan fungsi string. Fungsi if sendiri seperti ini, kurang lebih formula rumusnya. Ada if logical test, value if true, value if false. Nah, ini formula standar daripada Microsoft Excel-nya. Nanti seperti apa penerapannya akan kita bahas. Kemudian fungsi string sendiri, di sini ada tiga, left, right, dan mid. Oke, ada left, right, dan mid. Untuk left itu formatnya left text number karakter. Kalau right text number karakter. Kemudian mid text star number, kemudian number karakter. Oke. Seperti apa cara penggunaannya? Untuk yang pertama di sini saya akan membahas mengenai fungsi if. Nah, oke, bisa dilanjutkan materi kita sekarang. Di sini saya sudah sediakan ada nomor 1 sampai 5, kemudian ada nama mahasiswa, ada kode kelas, ada nilai bahasa Inggris, nilai matematika, rata-rata, dan predikat. Oke, untuk nama siswa bisa kita isi sembarang boleh atau sesuai keinginan kita, silahkan. Oke, di sini saya sudah isi kurang lebih contoh untuk nama siswa ada 5. Nanti silakan praktekkan sendiri. Eh, Kita langsung masuk ke bagian kelas. Di sini kelas berdasarkan kode kelas. Kode kelas di sini ada X, Y, X, Y, Y. Keterangannya seperti apa? Keterangan kelas di bawah ini. Jika kode kelas X, maka kelas regular. Selain itu, weekend. Jadi nanti di dalam kelas di sini isinya ada regular, ada weekend, ada regular, ada weekend. Ini kalau kita perhatikan kalau dia X maka regular, Y weekend, regular, weekend, weekend. Ya, gitu ya. Itu kalau secara manual. Regular, weekend, regular, weekend, weekend. Ini karena datanya hanya 5. Jadi kalau misalkan nanti ada banyak, ini kita menggunakan fungsi if sehingga kita masukkan formulanya, kita copy ke bawah, dia akan menyesuaikan sendiri. Oke, langsung saja kita coba gunakan dan kita terapkan format seperti apa ini. If logical test, value if true, kemudian value if false. Caranya langsung diperhatikan, saya klik di bagian sini, di sel E6, sama dengan pertama ada if, maka dituliskan if buka kurung value logical test. Kalau kita lihat keterangan kita, jika kode kelas X, jadi maksudnya if buka kurung, if buka kurung kode kelas. Yang pertama klik di sini. Nah, seperti itu ya. Jika kode kelas X
if buka kurung, klik di sini, kode kelas sama dengan X. Jika if buka kurung D6 atau klik di sini sama dengan X, kita kasih kutip 2. Kutip 2 X kutip 2. Nah, itu terjemahannya. Jika kode kelas X, maka ditulis rumusnya seperti ini. If buka kurung D6 sama dengan X. Klik di kode kelas yang pertama di sini, karena ini yang akan kita jadikan acuan. Maka, titik koma, seperti ini. Nah, ini dia kita sudah masuk logical test, titik koma. Value if true, nilai jika benar. Maka kelas reguler, kutip 2, ketik reguler, kutip 2, seperti itu. Selain itu weekend, selain itu titik koma, weekend, kutip 2, weekend, kutip 2. Oke, jadi pengetikannya seperti itu. Jika kode kelas X, if buka kurung klik kode kelas di sini, maka regular. Selain itu weekend. Ini ada buka kurung satu kali, maka di sini harus dikasih tutup kurung satu kali. Seperti itu aja rumusnya. Oke, silahkan dipahami. Saya enter. Nah, benar. X regular seperti biasa, diklik di situ, arahkan seperti sampai panah hitam, diklik tahan, tarik ke bawah. Nah, maka kalau dia X regular, Y weekend, X regular, Y weekend, Y weekend. Oke, saya kira ini bisa dilihat di atas cara penulisan rumus if. Ini fungsi if dengan hanya satu kondisi seperti ini. Jadi kondisinya langsung selesai. Hanya ada dua pilihan, regular atau weekend. Atau nanti mungkin kondisi yang lain bisa disesuaikan. Sampai di sini saya kira cukup mudah dipahami. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mencoba masih fungsi if, tapi di sini fungsi if-nya kondisinya banyak beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi seperti ini hanya ada dua kondisi. Kalau sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini panduan untuk pengisian nilai bahasa Inggris dan nilai matematika. Jadi nanti kita ketikkan saja angka-angka di sini, kita ketik terserah keinginan kita mau berapa, karena ini hanya sebagai sampel. Seperti itu. Kemudian angka di sini silahkan diketikkan juga, boleh berapa saja atau boleh mengikuti saya, tidak masalah. Oke, di sini saya sudah sediakan angka. Saya kira kita bisa langsung mulai. Sebelum dimulai, kita coba perhatikan di sini ada keterangan nilai. Jika nilai kurang dari sama dengan 50, maka E. Jika nilai kurang dari sama dengan 60, maka D. Jika nilai kurang dari sama dengan 70, maka C. Jika nilai kurang dari sama dengan 80, maka B. Jika nilai kurang dari sama dengan 100, maka A. Nah, jadi ada kurang lebih 5 kondisi. Seperti apa kira-kira cara pengerjaannya? Silakan klik di bawah huruf. Nanti dia akan keluar di sini apakah A, B, C atau D. Oke? Jangan lupa subscribe. Subscribe. Tekan tombol
subscribe. Oke, kita kembali lagi di sini kita langsung mulai ada huruf. Format penulisan masih sama dengan yang pertama. Jika nilai kurang dari sama dengan 50 maka E. If buka kurung. Nilai, tentu saja karena ini bahasa Inggris maka nilai yang dimaksud adalah angka yang ini ya. Jika nilai seperti itu kurang dari sama dengan, diketikkan kurang dari sama dengan berapa? 50. Kalau angka dia langsung saja seperti ini. Kalau dia huruf seperti ini. Maka E titik koma kutip 2 E kutip 2. Seperti itulah penterjemahan daripada keterangan ini. Jika nilai kurang dari sama dengan 50 maka E sama dengan if buka kurung F6 kurang dari sama dengan 50 maka E. Oke, yang ini selesai. Masih seperti ini. Yang kedua, jika nilai kurang dari sama dengan 60 maka D. Di sini setelah E kasih titik koma lagi seperti ini. Ketik lagi if buka kurung. Jika nilai, klik lagi nilai kurang dari sama dengan 60 seperti itu, maka kutip 2 D kutip 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Titik koma if buka kurung nilai, klik lagi nilai kurang dari sama dengan berapa? Yang 70. 70 maka C titik koma if buka kurung klik lagi di nilai kurang dari sama dengan 80 maka B titik koma if buka kurung klik lagi di nilai sini ya, klik di nilai sini kurang dari sama dengan 100 maka A. Nah, jadi 5 pernyataan ini jika dituliskan dengan rumus fungsi if seperti ini. Oke, kita akan memberikan tutup kurung berapa jumlahnya, hitung berapa jumlah if yang dituliskan atau hitung berapa buka kurung yang tadi dibuat. Tapi cara sederhana lebih baik menghitung if. If-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tutup kurung ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Seperti ini jadi penulisan untuk rumusnya. Untuk keterangan ini. Sudah seperti ini, silakan di enter. Maka nilainya 87A. Saya klik di sini, tarikan ke bawah seperti ini, klik tahan, tarik ke bawah. Oke. Ini kalau misalnya kita ganti dia akan berubah langsung. Misal 65 kita ganti menjadi 88. Maka dia berubah jadi A. Ataupun kita ganti 76 misalkan. Seperti itu. Itu untuk fungsi if. Saya masih ada satu lagi keterangan seperti ini. Nanti ini untuk mencari predikat yang di sini, tapi untuk matematika ini sama. Masih menggunakan keterangan yang ini. Kita ulang lagi. Sama dengan if buka kurung nilainya sekarang yang ini kurang dari sama dengan 50 maka E seperti itu. If kurang dari nilai kurang dari sama dengan 60 maka D titik koma if buka kurung jika nilai kurang dari sama dengan 70 maka C titik koma if buka kurung nilai kurang dari sama dengan 80 maka
B titik koma if buka kurung nilai kurang dari sama dengan 100, maka A. Sama, hitung berapa jumlah if ya, 1 2 3 4 5, berarti tutup kurungnya 5 kali. 1 2 3 4 5, enter. Nah, kalau seandainya ada kondisi seperti ini waktu kita enter, berarti pengetikan kita ini ada yang salah. Kita oke. Dia akan ditunjukkan di sini. Kalau kita perhatikan di sini huruf D-nya, saya di sini tidak sengaja keketik petiknya 1. Saya hapus ya petik 1 ini. Saya hapus, shift petik 2. Nah, seperti itu jadi. Jadi kalau misalkan ada kesalahan penulisan, dia akan muncul jendela informasi. Di oke saja nanti dia akan muncul daerah mana yang bermasalah. Sudah kita perbaiki, kita coba enter. Ya, kalau dia langsung seperti ini artinya rumus kita sudah benar. Tinggal saya tarik ke bawah seperti ini. Oke. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke rata-rata. Rata-rata ini saya kira cukup sederhana, hanya nilai bahasa Inggris ditambah nilai matematika dibagi 2. Seperti itu ya. Kita gunakan rumus biasa. Bisa menggunakan rumus average, tapi di sini saya akan coba penggunaan rumus pembagian biasa. Jadi kalau dia penggunaan rumus pembagian biasa, pengetikan itu sama saja. Contoh ya, sama dengan saya buka kurung dulu, nilai bahasa Inggris ditambah nilai matematika, tutup kurung, dibagi. Nah, dibagi berapa? Tentu saja dibagi 2. Saya kira cukup mudah dipahami yang ini ya. Di enter, kemudian silakan tarik ke bawah seperti ini. Ya, sama. Ini akan kita gunakan juga apakah nilainya A, B, C, D atau E. Menggunakan fungsi if. Sama dengan if buka kurung. Berarti ini maksudnya jika rata-rata seperti ini ya. Jika rata-rata kurang dari sama dengan 50, maka E koma if buka kurung rata-rata kurang dari sama dengan 60, maka D koma if buka kurung rata-rata kurang dari sama dengan 70, maka C koma if buka kurung kurang dari sama dengan 80, maka B titik koma if buka kurung kurang dari sama dengan berapa? 100, maka A. Kita kasih tutup kurungnya ada 5. 1 2 3 4 5. Oke, di sini silahkan di enter. Tapi sebelum di enter, saya akan coba kasih bagaimana caranya kalau misalkan ternyata yang kita ketik itu salah. Contoh, di sini 50 titik koma E ya. Saya akan hapus titik komanya. Seperti itu. Seandainya seperti ini kelupaan mengetik titik koma tapi sudah sampai di sini, sewaktu kita akan enter, kita akan coba enter ya. Dia akan muncul jendela seperti ini. Artinya rumus yang kita ketikkan salah, belum tepat. Kita akan memperbaikinya. Cukup okekan saja. Maka dia akan ada rekomendasi. Oh, daerah sini yang salah. Kira-kira apa yang salah? Tentu saja di sini kita sudah tahu. Kita lupa mengetikkan titik koma. Tinggal kita klik di situ, tambahkan titik koma. Kalau kita sudah yakin sudah benar, tinggal di enter. Ternyata masih ada lagi yang salah. Kita coba lihat. Oke lagi.
di sini. Nah, di sini ada kelebihan. Saya ketik titik 2 di atas ini, saya hapus ya. Ini saya hapus. Oke, saya langsung coba lagi enter. Ternyata masih ada salah. Oke, kita lihat lagi. Oh, ternyata di 80 dan B saya kelupaan. Di sini seharusnya setelah 80 titik koma. Kemudian ini sepertinya kebanyakan petiknya. Saya hapus saja dulu. Kemudian saya ketik shift titik 2. Oke, enter. Saya enter. Nah, ini dia baru benar. Oke, di sini baru benar. Seperti biasa, saya tarik ke bawah. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada ketemu kondisi seperti itu, dia akan menampilkan jendela seperti itu di oke. Kemudian diperiksa kira-kira apa rumus yang salah tadi. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke predikat. Di predikat ini kita akan lanjut, keterangannya seperti ini. Jika rata-ratanya A sangat memuaskan, B memuaskan, C cukup memuaskan, D kurang memuaskan, E maka tidak memuaskan. Kita akan coba. Oke, kita lanjut ke predikat. Jika rata-rata A maka sangat memuaskan. Langsung saja sama dengan if buka kurung rata-rata A. Berarti yang dimaksud adalah rata-rata huruf ya. Sama dengan kutip 2A. Kutip 2 titik koma. Kutip 2 tulis sangat memuaskan. Kutip 2 titik koma. If lagi yang kedua, buka kurung rata-rata B, berarti yang ini masih klik yang pertama sama dengan kutip 2B titik koma kutip 2 memuaskan. Kutip 2 titik koma if buka kurung huruf, klik lagi yang pertama selalu sama dengan kutip 2 C kutip 2 titik koma kutip 2 cukup memuaskan. Kutip 2 koma if buka kurung huruf sama dengan kutip 2 D kutip 2 maka titik koma kutip 2 kurang memuaskan. Kutip 2 yang terakhir tidak memuaskan. If buka kurung klik lagi nilai huruf sama dengan kutip 2 kutip 2 titik koma kutip 2 tidak memuaskan. Kutip 2 sama untuk jumlah tutup kurung, hitung berapa jumlah if ada 5 1 2 3 4 5. Kita coba enter apakah penulisan saya benar atau tidak. Enter. Jika seperti ini berarti ya benar. Tinggal tarik ke bawah. Maka dia akan muncul seperti ini. Oke, jika ingin melihat rumusnya tinggal diklik dan ini kurang lebih rumus fungsi if. Oke, sampai di sini saya kira cukup mudah dipahami atau bisa nanti silahkan di previous kembali cara penggunaan fungsi if-nya. Sangat mudah sekali dipahami. Oke, sebelum saya lanjut ke fungsi string, saya akan coba berikan tabelnya terlebih dahulu. Seperti ini ya, kita akan gabung dua baris seperti ini. Saya coba gunakan match and center seperti ini. Saya akan tengahkan, bisa gunakan seperti ini. Oke. Kemudian satu lagi match and center. Untuk menengahkan seperti ini, selain seperti ini, dipilih ini, kita bisa klik kanan, format cell seperti itu ya. Oke, format cell, alignment,
pilih horizontalnya sudah center, vertikalnya masih bottom, dibuka, diganti menjadi center. Oke, maka dia tengah. Jadi untuk memformat ini banyak cara ya. Kode kelas. Merge and center, saya pilih ini. Merge and center seperti ini. Kemudian nilai bahasa Inggris saya blok 2 baris seperti itu. Merge and center. Nilai matematika. Merge and center. Rata-rata. Merge and center. Predikat ke bawah seperti ini. Merge and center, tapi dia belum tengah. Saya pilih yang ini. Oke, angka hurufnya kita tengahkan seperti ini. Pilih saja yang ini. Kemudian angka-angka ini bisa kita blok seperti ini. Kita tengahkan. Seperti itu. Kelas juga. Ya, kemudian nomor kalau mau dikecilkan kan 1 sampai 5 bisa ditengahkan. Atau ini kita bisa lebarkan sedikit. Kita kasih tabel, saya blok semua. Mungkin masih ingat, diklik kanan. Format cell seperti ini, saya border, saya pilih yang paling tebal, saya taruh di sisi luar dulu semuanya seperti ini. Oke, kemudian hanya judulnya saja. Klik kanan, format cells. Saya kasih di bawah seperti ini. Oke, maka dia akan di sini. Kemudian saya akan garis di dalamnya. Klik kanan, format cells. Garis tipis di sini sama di sini. Oke. Nggak jadi seperti itu. Saya kira cukup mudah ya ini. Ini boleh ditebalkan. Oke, kita akan memasuki yang kedua, fungsi string. Ya, left, right, dan mid. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan membahas if digabung dengan fungsi left, right, mid seperti apa. Kali ini yang akan saya bahas stringnya hanya string tunggal saja. Oke, kita akan coba mulai. Oke, kita akan langsung masuk ke fungsi string. Di sini saya sudah siapkan contoh soal, ada nomor, ada kode siswa, ada jenis kelamin, tahun masuk, nomor induk. Jenis kelamin saya akan langsung mulai. Di sini kalau kita lihat kode siswa ada 2019 min VR min 8001. Jenis kelamin di sini akan tampil yang kita harapkan adalah seperti ini. Perempuan PR, laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Tetapi ini tidak kita ketik manual, kita akan ambil dari kode siswa di sini. Nah, caranya karena PR dia di tengah-tengah, berarti ini dia nanti akan kita gunakan fungsi mid. Kalau dia 2019 dia di kiri, ini akan menggunakan fungsi left. Kalau 8001 karena dia di kanan, itu menggunakan fungsi right. Maksudnya apabila misalkan dari kode seperti ini 2019 karakter pertama adalah 2. Nah, 2 pada 2019 2 ya. Seandainya angka 2 atau karakter pertama ikut diambil, bisa dipastikan itu menggunakan rumus left. Jadi kalau karakter pertama di sebelah kirinya ikut, misalkan 2 ikut, maka dia menggunakan fungsi left. Tetapi kita akan mengambil 8001, maka angka satunya dia nampil atau ikut, maka dia akan menggunakan fungsi right. Tetapi kalau satunya tidak ikut, duanya tidak ikut, contoh kita mengambil PR, itu rumusnya mid. Atau saya mau mengambil 19-nya saja, itu fungsinya mid. Oke, saya kira bisa dipahami. Kita mulai langsung jenis kelamin, kita mengambil PR LK berarti menggunakan fungsi mid. Mid itu fungsi formulanya mid buka kurung text titik koma start number, kemudian number karakter. Seperti apa? Seperti ini. Saya klik di sini sama dengan mid buka kurung teks. Nah, teks di sini maksudnya mana teks yang akan kita ambil? Ini. Saya klik di situ. Itulah maksud teks. Titik koma. Kemudian start number. Kita akan mengambil PR. Huruf pertamanya adalah P. P
dari sebelah kiri nomor berapa? Kita hitung 2, 1, 0, 2, 1, 3, 9, 4, tanda minus 5, P, 6. Jadi kalau kita hitung dari kiri, dia ini nomor 6 dari kiri. Oke, bisa dipahami? Start number berarti huruf pertama dari yang akan kita ambil nomor berapa? Nomor 6. Penghitungannya seperti itu ya. Dari kiri jadi hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu angka 6. Titik koma. Kemudian number karakter PR. Berapa huruf atau berapa digit atau berapa jumlahnya? PR hanya 2 kan? P dan R. Maka tulis 2. Tutup kurung. Seperti itulah penggunaan atau penulisan fungsi MIT. Enter. Maka akan dapat PR. Diklik di sini, tarik ke bawah. Oke, itu cara penggunaan fungsi MIT. Nanti bisa di preview, diulang kembali. Kita lanjut ke tahun masuk. Tahun masuk di sini 2019-2020 itu yang akan kita ambil. Tentu saja ini menggunakan fungsi lab seperti yang saya jelaskan tadi, karena huruf pertama di sebelah kiri dia ikut 2019. Saya coba langsung sama dengan left. Left buka kurung. Katanya gini, left text dari mana? Dari sini. Nah, itu ya. Titik koma. Number karakter. 2019 berapa jumlah karakternya? Ada 4. Betul. 2019 4. 4 tutup kurung. Oke, cukup seperti itu aja. Enter. Maka dapat 2019-nya. Tarik ke bawah. Oke, saya kira bisa. Nomor induk di sini saya akan ambil 8001 sampai 5. Berarti ini kita gunakan sama dengan right. RIGHT buka kurung. Right itu teks 6 karakter. Teks dari mana? Dari sini. Oke. Titik koma, number karakter. Berapa sih jumlahnya yang mau kita ambil? 8001 itu berapa? 4 karakter. Betul sekali. Tutup kurung. Seperti itu ya. Enter. Saya tarik ke bawah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaan fungsi string left, right, mid. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya kira sampai di sini. Kita berikan tabelnya. Klik kanan. Saya pilih seperti itu. Dia, nah, kemudian ini saya taruh di sini. Oke, kalau mau ditengahkan, tengahkan. Oke, sampai di sini saya kira nanti bisa di preview lagi seperti apa fungsi if dan string. Demikianlah mungkin tutorial untuk kursus online Microsoft Excel ketiga. Fungsi if dan string. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi-fungsi yang lain. Silakan dipahami, saya kira ini sangat mudah, bisa di preview kembali. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.